Indonesia. Keajaiban dari ambang keputusasaan. Apakah Anda ingat ketika para pakar di seluruh dunia menyatakan bahwa Indonesia akan segera lenyap dari peta, mengirimkan pandangan sinis? Namun, pada tahun 2025, prediksi itu dikhianati dalam wujud yang teramat indah. Kini, otak-otak terbaik dunia, kekayaan, dan masa depan, seolah tersedot magnet, mulai bermigrasi besar-besaran ke negara kepulauan kecil ini. Mengapa Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Anda mengetahui jawabannya, Anda pasti akan merasakan kebanggaan yang menggetarkan sebagai bangsa Indonesia dan mungkin meneteskan air mata. Ini adalah catatan keajaiban dan kisah mengharukan tentang sebuah negara yang bangkit dari jurang keputusasaan, dampak negara kedua di Indonesia, kisah yang menggetarkan dunia. Dunia benar-benar terbalik oleh berita yang belum pernah terjadi sebelumnya, pembangunan negara kedua di Indonesia. Fenomena di mana tatanan konvensional domestik Indonesia dihancurkan untuk membentuk tatanan baru yang kolosal adalah permulaan dari ledakan dahsyat yang menghancurkan batas-batas negara. Seorang akademisi global berteriak dengan wajah pucat pasi, ini adalah perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi umat manusia. Wujud sejati pembalikan mukjizat yang dicapai Indonesia, kami ungkapkan sekarang. Saya adalah Lamia, seorang petugas survei statistik populasi internasional yang telah menghabiskan hidup saya membaca dunia melalui angka. Saya terperangah hingga hampir menumpahkan kopi, diliputi keterkejutan ketika membaca laporan rahasia internal di meja saya. Laporan itu mencatat data yang sulit dipercaya, yang menunjukkan dengan jelas bahwa populasi Indonesia akan bertambah lebih dari 5 juta orang dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Saya yakin ini adalah kesalahan statistik yang jelas, atau manipulasi yang cerdik dari pemerintah Indonesia. Karena konsensus umum para ahli di seluruh dunia adalah bahwa Indonesia, yang terperosok dalam masalah kemacetan, korupsi endemik, dan birokrasi yang lumpuh, sedang menuju jalan keputusasaan. Gagasan bahwa negara ini akan mengalami pembalikan populasi atau lebih tepatnya, brain gain sama tidak mungkinnya dengan melawan hukum gravitasi. Saya segera menemui atasan saya, sangat mempertanyakan kredibilitas laporan ini dan meminta peninjauan ulang data secara menyeluruh. Namun, atasan saya menjawab dengan ekspresi yang sangat serius, laporan ini adalah dokumen yang sangat andal, menggunakan indikator yang paling konservatif. Atasan saya memberi saya perintah anonim untuk pergi langsung ke Indonesia dan menyelidiki sepenuhnya bagaimana angka yang tidak masuk akal ini menjadi kenyataan. Saya dipenuhi dengan keyakinan arogan dan misi untuk mengungkap kekurangan struktural Indonesia. Hipotesis yang saya pegang adalah prasangka bahwa Indonesia hanya menerima pekerja kasar tanpa pandang bulu dari negara berkembang dan terbelakang untuk meningkatkan jumlah penduduk. Ketika saya menginjakkan kaki pertama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana pertama yang saya rasakan bukanlah suasana berat dari negara yang penuh kemacetan dan keputusasaan seperti yang saya duga, melainkan energi dinamis yang penuh harapan dan sulit dijelaskan. Melihat wajah-wajah orang yang mengantre di jalur imigrasi, saya merasakan prasangka saya mulai goyah sejak awal. Alasan utamanya adalah penampilan dan aura yang dipancarkan oleh para pendatang ini jauh dari citra pekerja migran sederhana yang saya bayangkan, keluarga intelektual dengan setelan mewah gaya Eropa, dan para profesional muda dengan peralatan paling mutakhir berbaris menunggu pemeriksaan imigrasi, dan di mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keyakinan alih-alih ketakutan terhadap tanah baru. Saya segera meminta data statistik imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan mulai mempelajarinya dengan cermat untuk mencari bukti bahwa pemerintah Indonesia telah menurunkan standar imigrasi dan menerima siapapun untuk memanipulasi statistik. Namun, data yang saya lihat semakin membingungkan saya. Saya mengonfirmasi fakta bahwa pemeriksaan imigrasi Indonesia menjadi jauh lebih ketat daripada sebelumnya, dan persyaratan penerbitan visa justru menjadi yang paling ketat di dunia. Meskipun demikian, jumlah lulusan universitas di seluruh dunia yang mengajukan permohonan untuk pindah ke Indonesia meningkat secara eksponensial. Terutama, antrean para profesional yang ingin memindahkan basis mereka dari kota-kota besar Amerika dan Eropa ke Indonesia seolah tidak berujung. Saya curiga bahwa mereka berbondong-bondong datang untuk sementara waktu karena dijanjikan subsidi pemukiman yang besar atau hak istimewa dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk turun langsung ke pusat bisnis Jakarta dan kota riset di Bandung, tempat perusahaan-perusahaan besar Indonesia berkumpul.
Mendengarkan percakapan para warga negara asing yang memadati jalanan, saya terkejut dengan fakta bahwa bahasa yang mereka gunakan bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga campuran bahasa Jerman, Prancis, dan bahkan bahasa Nordik. Pemandangan mereka duduk di kafe-kafe Indonesia dan berdiskusi, pekerjaan secara alami terasa sebagai kejutan yang kuat. Kejutan paling luar biasa yang saya hadapi selama penyelidikan adalah bahwa nama-nama yang saya temukan di daftar imigran yang pindah ke Indonesia adalah para elit tingkat tertinggi yang dikenal semua orang di dunia akademis dan industri global. Ribuan kasus di mana para lulusan universitas bergengsi di London dan para peneliti tingkat doktor yang sedang melakukan tugas-tugas inovatif di Institut Max Planck Jerman memindahkan posisi mereka ke perusahaan rintisan atau lembaga penelitian korporasi besar di Indonesia. Saya yakin bahwa ini adalah hasil dari pemerintah Indonesia yang menghabiskan anggaran negara untuk membeli talenta global dengan uang, dan saya mulai mengungkap secara menyeluruh kondisi perekrutan perusahaan dan subsidi pemerintah. Namun, hasil investigasi saya semakin membuat saya tercengang. Terungkap fakta bahwa mayoritas dari mereka secara sukarela memilih Indonesia, meskipun menerima jumlah gaji yang jauh lebih kecil daripada yang mereka terima di negara asal mereka. Saya sama sekali tidak dapat menjelaskan dengan logika ekonomi mengapa seorang insinyur inovatif dari Google di Silicon Valley yang dijamin bergaji puluhan miliar rupiah per tahun pindah ke lembaga penelitian kecerdasan buatan di Indonesia dengan gaji yang bahkan tidak mencapai setengahnya. Saya pikir ini adalah hasil dari perang psikologis atau kampanye propaganda tingkat tinggi yang dilancarkan oleh negara Indonesia, dan saya mencoba mendekati mereka untuk memberitahu betapa sulitnya kehidupan nyata di Indonesia. Namun, banyak migran elit yang saya temui justru menatap saya dengan tatapan iba dan dengan tegas mengatakan bahwa nilai yang mereka temukan di Indonesia lebih dari sekadar angka yang tertera di buku tabungan. Mereka semua memuji bahwa infrastruktur dan layanan administrasi publik Indonesia, dan yang paling penting, kejujuran dan kebaikan warga negara telah meningkatkan kualitas hidup mereka berkali-kali lipat dibandingkan saat mereka berada di negara asal mereka. Saya masih berpikir bahwa mereka tertipu oleh penampilan luar Indonesia yang memukau, dan dalam hati saya mencibir bahwa kolektivisme dan budaya hierarki yang kaku akan segera membuat mereka lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, kualitas populasi yang masuk ke Indonesia semakin meningkat, dan kini terdeteksi gerakan di mana seluruh unit lembaga penelitian besar atau seluruh modal Ventura berusaha memindahkan kantor pusat mereka ke Indonesia melampaui migrasi individu sederhana. Semua akal sehat demografi yang saya yakini benar-benar meleleh dalam tungku raksasa Indonesia, dan saya mulai merasakan krisis bahwa saya akan kehilangan kualifikasi saya sebagai petugas investigasi jika saya tidak menemukan kekuatan pendorong nyata yang tersembunyi di balik fenomena ini. Untuk memverifikasi secara lebih spesifik realitas data yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri, saya memutuskan untuk mengunjungi sebuah lembaga penelitian besar di kota akademik sebut saja Kota Teknojaya, tempat teknologi mutakhir Indonesia terpusat. Di sana, saya bertemu dengan Markus, seorang insinyur kelas dunia yang dulunya merancang teknologi inovatif mengemudi otonom di perusahaan mobil Jerman. Dia sekarang bekerja sebagai peneliti swasta di sebuah perusahaan Indonesia. Saya mengajukan pertanyaan yang sangat kurang ajar dan tajam kepadanya. Mengapa Anda membuang lingkungan yang baik dan gaji yang tinggi untuk datang ke Indonesia, negara kepulauan di Asia, dan mencari kesulitan? Markus tersenyum mendengar pertanyaan saya dan menunjuk ke pemandangan kota Teknojaya yang terbentang di luar jendela. Di sana, banyak anak muda yang berinteraksi dengan penuh semangat dan merancang masa depan mereka. Dia mengatakan bahwa ketika dia bekerja di Jerman, butuh beberapa tahun untuk melaksanakan ide-ide inovatif karena struktur pengambilan keputusan yang birokratis dan infrastruktur yang usang, tetapi Indonesia memiliki kecepatan untuk membuat prototipe hanya dalam beberapa hari. Dia juga berbicara dengan tatapan tulus bahwa gairah kerja dan sikap berdedikasi untuk komunitas yang ditunjukkan oleh rekan-rekan Indonesianya telah membangkitkan kembali panggilan profesional yang telah lama dia lupakan. Saya membantah bahwa kecepatan dan gairah yang dia sebutkan pada akhirnya adalah hasil yang dibuat dengan memeras orang Indonesia, tetapi dia dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa ini bukanlah paksaan, melainkan energi sukarela untuk tumbuh bersama. Dia menunjukkan bahwa saya belum mengetahui fakta bahwa budaya perusahaan Indonesia telah sepenuhnya melepaskan diri dari struktur vertikal masa lalu
dan kini telah berevolusi menjadi tempat di mana komunikasi yang paling fleksibel dan kreatif di seluruh dunia dapat dilakukan. Setelah berbicara dengannya, saya merasakan untuk pertama kalinya betapa sempitnya pola pikir Eropa sentris yang saya miliki, dan saya harus mengakui bahwa Indonesia tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga memiliki daya tarik unik yang mampu mengeluarkan gairah manusia. Alasan mengapa para jenius seperti Markus memilih Indonesia bukan hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi karena Indonesia adalah satu-satunya platform yang mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan dengan paling cepat dan akurat. Setelah wawancara dengan Markus, saya mulai memiliki pertanyaan lain. Bisakah efisiensi kerja saja menjadi dasar keputusan untuk memindahkan seluruh keluarga ke Indonesia? Saya memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Ellen, seorang ahli bioteknologi yang prospeknya cemerlang di Prancis, dan mendengarkan alasan mendalam mengapa dia pindah ke Indonesia, tempat yang tidak ada ikatan sama sekali, bersama kedua anaknya yang masih kecil. Dia mengaku bahwa meskipun kehidupan di Paris tampak glamor di permukaan, pada kenyataannya, setiap hari terasa seperti berjalan di atas es karena ketakutan akan terorisme, tingkat kejahatan yang tinggi, dan sistem pendidikan publik yang runtuh. Dokter, Ellen berkata dengan mata memerah bahwa pemandangan yang paling mengejutkannya ketika pertama kali datang ke Indonesia adalah anak-anak sekolah dasar berjalan di lingkungan dengan tas sekolah mereka, tertawa bersama teman-teman mereka setelah jam 10 malam. Tingkat keamanan publik yang biasa namun hebat ini, yang tidak terbayangkan di negaranya sendiri, memiliki nilai yang jauh lebih besar baginya daripada imbalan finansial apapun. Dia menjelaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia juga sangat menarik, bukan hanya kompetitif, tetapi memiliki lingkungan yang optimal bagi anak-anak untuk fokus pada studi mereka dan dilengkapi dengan guru-guru berkualitas tinggi. Dia mengatakan bahwa setiap kali orang Indonesia menunjukkan kesadaran komunitas untuk menerima dan membantu anak-anak warga asing tanpa prasangka, dia yakin bahwa memilih tempat ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Mendengarkan ceritanya, saya menyadari bahwa masalah penurunan angka kelahiran di Indonesia yang saya pahami hanya melalui statistik telah memasuki fase yang sama sekali baru karena populasi berkualitas tinggi yang masuk dari luar. Indonesia tidak lagi menjadi negara yang akan lenyap karena tidak menghasilkan anak, tetapi telah menjadi tanah suci bagi orang tua di seluruh dunia yang ingin membesarkan anak-anak mereka di lingkungan yang paling aman dan makmur. Dr. Ellen menekankan bahwa meskipun gaji yang dia terima di Indonesia lebih kecil daripada saat di Prancis, kualitas hidup yang dia rasakan sebenarnya meningkat tak tertandingi berkat layanan kesehatan Indonesia yang maju, transportasi umum, dan infrastruktur kehidupan yang berkualitas tinggi namun terjangkau. Sebagai petugas investigasi, saya memutuskan untuk berjalan langsung di jalanan malam Indonesia dan memverifikasi sendiri tingkat keamanan yang menakjubkan yang disebutkan oleh Dr. Ellen. Pada suatu malam di tahun 2025, di jalanan kawasan bisnis Jakarta Pusat, banyak orang berjalan bebas tanpa rasa waspada di bawah penerangan yang terang benderang seolah-olah di siang hari bolong, dan saya merasakan rasa aneh yang tak terlukiskan dalam pemandangan itu. Di kota-kota besar Eropa tempat saya tinggal, telah lama menjadi hal yang biasa di mana masuk ke gang setelah gelap sama saja dengan bertaruh nyawa, karena ancaman copet dan perampokan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga pemandangan malam yang damai ini di Indonesia menimbulkan ilusi seolah-olah saya datang ke dunia paralel. Pemandangan orang-orang yang pergi ke toilet dengan meninggalkan laptop mereka di bangku taman, dan orang-orang yang asyik mengobrol dengan dompet mereka di atas meja kafe, adalah puncak dari kepercayaan kolektif yang sama sekali tidak dapat saya pahami dengan akal sehat saya. Saya menyadari bahwa tingkat kesadaran warga yang tinggi ini bukan hanya hasil dari pendidikan, tetapi produk budaya yang terkondensasi dari kejujuran dan kepedulian bersama yang telah dibangun oleh orang Indonesia selama bertahun-tahun. Modal sosial seperti itu tidak dapat dibeli dengan uang, dan ini telah menjadi alasan penting yang membuat para elit di seluruh dunia melepaskan kekayaan mereka untuk datang ke Indonesia. Mereka sudah tahu bahwa uang dapat diperoleh kembali kapan saja, tetapi kebebasan bagi keluarga mereka untuk berjalan dengan aman di malam hari dan kenyataan bahwa anak-anak mereka tidak menjadi sasaran kejahatan adalah hak istimewa yang hanya dapat dinikmati di Indonesia. Melihat keluarga-keluarga asing bercampur dengan orang Indonesia di sudut taman, menggelar bekal makanan dan tertawa riang, saya mulai berpikir bahwa peningkatan populasi Indonesia bukanlah sekadar peningkatan angka, tetapi penyebaran standar baru yang harus diperjuangkan oleh umat manusia.
Ketika saya mengonfirmasi fakta bahwa infrastruktur Indonesia adalah yang terbaik di dunia, tetapi yang mendukung infrastruktur itu pada akhirnya adalah hati yang hangat dan moralitas yang tinggi dari rakyatnya, saya mengalami keruntuhan total dari arogansi yang saya rasakan sebagai petugas investigasi. Indonesia telah melampaui krisis hilangnya populasi, membangun merek yang kuat sebagai negara paling layak huni di seluruh dunia, dan kekuatan merek itu telah menjadi gravitasi raksasa yang menarik kecerdasan global. Saya menghirup udara malam dan merasakan bahwa saya berdiri di pusat kisah mengharukan tentang bagaimana ketahanan dan inklusivitas luar biasa yang dimiliki oleh negara Indonesia ini menyebar ke seluruh dunia. Saya memperluas cakupan penyelidikan dan mulai melakukan analisis perbandingan yang cermat dengan situasi negara tetangga terdekat Indonesia. Negara tetangga itu, serupa dengan Indonesia, juga berjuang keras, mengumumkan pelonggaran peraturan besar-besaran dan kebijakan imigrasi terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatasi masalah penurunan populasi yang serius dan kekurangan tenaga kerja. Namun, hasil yang ditunjukkan oleh data statistik populasi internasional membagi nasib kedua negara itu secara tajam. Saya terkejut bahwa mayoritas absolut imigran yang masuk ke negara tetangga adalah pekerja berupah rendah yang bertanggung jawab atas pekerjaan kasar di toko-toko kelontong, lokasi konstruksi, atau pedesaan. Sementara itu, orang-orang yang menuju Indonesia adalah talenta inti inovatif yang memimpin lembaga penelitian, industri mutakhir, dan sektor luar angkasa di seluruh dunia. Saya bertemu dengan Ajin, seorang insinyur perangkat lunak jenius asal India yang bekerja di perusahaan besar di ibu kota negara tetangga itu sebelum baru-baru ini pindah ke Indonesia untuk mengungkap alasan mendasar mengapa para elit super di seluruh dunia memilih Indonesia saja, bukan negara tetangga itu, meskipun memiliki kondisi geografis yang berdekatan. Ajin menceritakan bahwa meskipun kehidupan di negara tetangga itu tampak sangat sistematis di permukaan, di dalamnya dia menderita kesepian dan depresi yang mendalam setiap malam karena suasana sosial yang tertutup dan unik yang memperlakukan orang asing sebagai pendatang yang tidak akan pernah bisa berbaur, membangun tembok yang tidak terlihat. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa masyarakat negara tetangga itu hanya memperlakukan pekerja asing sebagai aksesori atau alat untuk mengisi kekurangan tenaga kerja dan tidak pernah menerimanya sebagai anggota komunitas yang sejati, dan dia menunjukkan ekspresi yang sangat pahit dan kesepian. Sebaliknya, emosi yang dia rasakan sejak hari pertama tiba di Indonesia adalah kehangatan kemanusiaan yang berbeda, dan dia sangat terharu oleh sikap terbuka orang Indonesia yang secara aktif mencoba menerima dan mempelajari budaya asing, melampaui sekadar rasa ingin tahu. Orang Indonesia melihat orang asing yang tersesat dan membantu mereka seolah-olah itu adalah masalah mereka sendiri, dan tidak hanya bersikap ramah, tetapi dengan senang hati mengundang orang asing ke ruang indah dan komunitas mereka, minum bersama, dan memperlakukan mereka seperti saudara atau keluarga. Kehangatan khas Indonesia dan sikap tulus yang memperlakukan orang sebagai tujuan, bukan sebagai sarana, adalah pemicu penting yang membuatnya menetap di Lembaga Penelitian Indonesia. Ini adalah senjata unik milik Indonesia yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh budaya manual yang dingin dari negara tetangga itu. Ajin juga dengan tegas menambahkan bahwa sistem administrasi digital ultra cepat Indonesia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diidam-idamkan seluruh dunia jauh lebih maju dibandingkan dengan cara analog yang usang di negara tetangga itu, dan Indonesia memiliki keunggulan yang luar biasa dalam efisiensi kerja. Melalui ceritanya, saya menyadari dengan jelas bahwa keberhasilan kebijakan populasi tidak hanya terletak pada tingkat fisik seperti menurunkan standar penerbitan visa atau memberikan dana pemukiman, tetapi pada kedalaman kematangan budaya dan kesadaran warga negara tentang apakah mereka siap untuk menerima migran sebagai sesama manusia dan kolega yang sejati. Indonesia, dengan kekuatan inklusivitas yang luar biasa dan daya dorong yang tak terhentikan yang tidak dimiliki oleh negara tetangga itu, meskipun telah berusaha selama puluhan tahun, menyedot talenta paling cerdas di seluruh dunia seperti lubang hitam, dan ini menjadi faktor pembeda yang menentukan yang melebarkan kesenjangan kemampuan dengan negara tetangga itu hingga ke titik yang tidak dapat diperbaiki. Saya mengamati bagaimana para elit yang datang ke Indonesia memberikan efek berantai positif di seluruh masyarakat Indonesia, melampaui kepuasan pribadi, dan mengalami keruntuhan total dalam pandangan dunia saya. Jika model imigrasi di masa lalu menekankan aspek negatif seperti merebut pekerjaan penduduk setempat dan meningkatkan biaya sosial,
Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki aspek yang berlawanan. Para jenius dari seluruh dunia berkolaborasi dengan talenta unggul Indonesia, menghasilkan pencapaian inovatif dalam kecerdasan buatan, bioteknologi, dan sektor luar angkasa yang mengejutkan dunia, dan ini memperluas skala ekonomi Indonesia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pajak besar yang dibayarkan oleh para migran elit ini dan industri nilai tambah tinggi yang mereka ciptakan semakin memperkuat sistem kesejahteraan Indonesia yang pada gilirannya menciptakan siklus positif yang mendorong niat melahirkan orang Indonesia. Saya mengunjungi sekolah internasional di Indonesia dan melihat anak-anak dari berbagai ras mengambil pelajaran dalam bahasa Indonesia dan berlari bersama. Dan anak-anak itu tidak lagi dibesarkan sebagai orang asing, tetapi sebagai warga negara yang bersemangat yang akan memimpin masa depan Indonesia. Para orang tua Indonesia justru menyambut baik fakta bahwa anak-anak mereka belajar bersama dengan anak-anak asing ini dan memperoleh sensibilitas global, dan sikap terbuka ini mengubah masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat dan dinamis. Saya mulai merasakan kekaguman yang mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat membangun masyarakat multikultural yang begitu damai dan kreatif, sementara masyarakat Barat menderita konflik dan kerusuhan ekstrem karena masalah imigrasi. Itu adalah harmoni ajaib yang diciptakan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keragaman, khas Indonesia yang berubah menjadi penerimaan yang tidak takut pada perubahan, dipadukan dengan keramahan dan budi pekerti tradisional Indonesia. Semua teori demografi yang saya ketahui menjadi tidak berguna di hadapan laboratorium raksasa Indonesia, dan saya bahkan mulai berpikir bahwa angka peningkatan populasi 5 juta di Indonesia yang tertulis dalam laporan itu mungkin terlalu berlebihan. Indonesia mengajukan jawaban atas krisis populasi yang dihadapi seluruh dunia dengan cara yang paling kreatif dan manusiawi, dan saya merasakan getaran yang tak terhindarkan sebagai saksi mata yang menyaksikan situs sejarah itu. Setelah menyelesaikan semua penyelidikan dan duduk untuk menulis laporan kembali ke negara asal, saya sangat menyesali betapa memalukannya arogansi dan prasangka yang saya miliki ketika pertama kali datang ke Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang menyusut dan menghilang, melainkan telah menjadi tempat lahir umat manusia di mana orang-orang dengan hati paling cerdas di seluruh dunia berkumpul dan menumbuhkan bunga peradaban baru. Indonesia yang saya saksikan sedang berjalan dalam perjalanan besar yang memecahkan masalah isolasi, konflik, dan kesenjangan yang dialami seluruh dunia dengan harmoni antara kehangatan khas Indonesia dan teknologi mutakhir. Kini, komunitas internasional mengirimkan delegasi inspeksi ke Indonesia, berlomba-lomba untuk belajar bagaimana menciptakan negara yang menarik yang ingin dihuni oleh talenta global, bukan sebagai contoh negara dengan angka kelahiran rendah. Pada tahun 2025, pembalikan populasi Indonesia bukanlah kebetulan statistik, tetapi hasil yang tak terhindarkan dari diakuinya kesadaran warga negara dan pengaruh nasional yang luar biasa yang telah dibangun oleh orang Indonesia di seluruh dunia. Saya menyatakan dalam kesimpulan laporan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang secara paling dramatis mengatasi krisis demografi dan migrasi besar-besaran elit global akan berlanjut selama beberapa dekade mendatang. Kota-kota Indonesia akan menjadi lebih makmur, dan bahasa Indonesia akan diposisikan sebagai bahasa pengetahuan yang harus dipelajari oleh para intelektual global. Kata-kata yang diucapkan bersama oleh banyak migran yang saya temui adalah, Indonesia memperlakukan saya bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia yang bermartabat. Logika sederhana namun kuat inilah yang menjadikan Indonesia pusat dunia, dan saya kini dapat memiliki keyakinan masa depan Indonesia lebih cerah dari sebelumnya, dan perubahan mengharukan yang diciptakan oleh Indonesia ini memberikan inspirasi dan harapan besar bagi seluruh desa global. Laporan yang saya ragukan pada awalnya tidak salah, melainkan hanya sepotong kertas yang tidak memadai yang tidak dapat memuat semua potensi tak terbatas yang dimiliki Indonesia. Indonesia yang kita saksikan kini telah melampaui sekadar kekuatan ekonomi atau negara budaya, berdiri tegak sebagai benteng terakhir tempat jiwa orang-orang di seluruh dunia dapat beristirahat dan sebagai standar masa depan. Barisan megah para elit global yang melepaskan semua hak istimewa mereka untuk menuju Indonesia adalah medali paling kuat yang membuktikan betapa hebatnya otoritas moral dan jaring pengaman sosial yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia menjadi semakin kuat di setiap saat krisis. Dan krisis populasi kali ini juga diatasi dengan inklusivitas dan inovasi khas Indonesia, menyajikan jalan keselamatan baru bagi seluruh dunia. Kita sekarang akan dengan bangga menatap dunia yang diubah oleh Indonesia,
dan dengan hati berdebar menyaksikan sejarah menakjubkan yang akan ditulis oleh kekuatan besar yang ada di dalam diri kita ini. Kita belajar dengan rasa syukur melalui kisah ini bahwa kekuatan sejati tersembunyi dalam cinta kasih kemanusiaan yang mengumpulkan orang sambil menunggu pesawat untuk kembali ke negara asal setelah menyelesaikan tugas sebagai petugas investigasi. Saya membaca kembali laporan yang baru saja saya tulis di lobi bandara. Di dalamnya tidak ada satupun kata-kata prasangka dingin yang saya miliki sebelum datang ke Indonesia. Sebaliknya, yang tertulis adalah catatan hati yang tidak akan pernah bisa diukur dengan angka. Indonesia akan segera lenyap dari peta. Saya menyangkal prediksi putus asa yang diucapkan oleh para ahli di seluruh dunia pada awalnya itu dengan senyuman sekarang. Indonesia, alih-alih menghilang, akan muncul di pusat peta sebagai tempat yang paling cerah dan hangat di dunia. Apakah Anda ingat kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang saya temui dalam perjalanan ini? Markus dari Jerman, Dr. Ellen dari Prancis, dan Ajin dari India yang memiliki kebangsaan, latar belakang, dan bidang keahlian yang berbeda? Di sini, saya merasa seperti hidup sebagai manusia. Bukanlah imbalan yang besar atau status istimewa yang mereka cari, itu adalah kedamaian yang terasa biasa saja, di mana anak-anak dapat berjalan sendirian di malam hari, kebaikan sederhana yang mengulurkan tangan kepada orang asing, dan kehangatan yang menerima orang-orang dari budaya yang berbeda sebagai sahabat, bukan mengucilkan mereka sebagai barang asing. Mungkin kita, manusia modern, terlalu mengejar efisiensi dan keuntungan sehingga meninggalkan hal-hal yang benar-benar penting. Namun, Indonesia adalah negara yang terus menjaga hal-hal penting itu. Kejujuran di mana barang yang hilang kembali ke pemiliknya. Integritas untuk bangga pada pekerjaan seseorang bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semangat keramahan dan gotong royong yang mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Bagi Anda, orang Indonesia, itu mungkin terasa terlalu biasa dan seperti udara sehari-hari. Tetapi bagi orang-orang yang telah ditiup oleh angin dingin dunia, hal yang biasa itu adalah pemandangan yang hangat hingga meneteskan air mata dan indah seperti mukjizat. Penemuan terbesar yang saya peroleh melalui penyelidikan adalah kebenaran bahwa aset sejati negara Indonesia bukanlah sumber daya bawah tanah atau aset keuangan, melainkan rakyat yang tinggal di dalamnya. Seperti yang terungkap dalam perbandingan dengan negara tetangga, tidak peduli seberapa mewah bangunan yang didirikan atau seberapa canggih sistem yang diatur, jika tidak ada hati yang hangat di dalamnya, ia tidak dapat menarik jiwa manusia. Keajaiban peningkatan populasi yang dicapai Indonesia. Itu adalah hasil dari semangat kemanusiaan yang melampaui batas-batas negara dan menghubungkan hati manusia. Kepada Anda yang menonton video ini, saya ingin menyampaikan dengan hormat yang tulus. Jika Anda merasakan kecemasan atau kurangnya kepercayaan diri terhadap masa depan Indonesia, tolong angkat kepala Anda. Kebaikan tak terduga Anda, integritas Anda yang mematuhi aturan, dan kehangatan Anda untuk tertawa bersama seseorang sekarang menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia dan mengubah negara ini menjadi harapan umat manusia. Negara kedua lahir di Indonesia. Ini bukan tentang wilayah fisik. Itu adalah negara ikatan yang tidak terlihat tetapi tidak akan pernah hancur, dihubungkan oleh kepercayaan dan rasa hormat, di mana orang-orang di seluruh dunia merindukan Indonesia sebagai kampung halaman spiritual mereka. Di halaman terakhir laporan yang saya serahkan tertulis, dunia sekarang belajar dari Indonesia bahwa kekayaan sejati terletak dalam masyarakat yang aman untuk ditinggali dan hati yang saling peduli. Pada tahun 2025, Indonesia dengan tenang tetapi kuat membuka pintu menuju era baru. Jangan lupakan bahwa keberadaan Anda sangat diperlukan dalam masa depan yang indah ini. Angkat dada Anda karena Anda adalah orang Indonesia atau seseorang yang mencintai semangat Indonesia. Hari ini, Anda adalah kerinduan bagi seseorang di dunia. Kisah berakhir di sini, tetapi sejarah keajaiban yang ditenun oleh Indonesia akan terus berlanjut bersama Anda. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi saya jika Anda dapat merasakan kekuatan sejati dan potensi hangat yang dimiliki Indonesia melalui kisah ini. Jika ada yang menyentuh hati Anda, tolong sebarkan lingkaran harapan ini dengan menyukai dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa lagi dengan senyuman di kisah berikutnya.